Di antara pulau-pulau di Indonesia, terdapat garis purba yang nyata dan tidak nyata. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi karena semuanya sama, jika kamu berdiri di pantai Bali dan melihat ke timur ke pantai Lombok, kita akan menatap tepat ke titik tersempit, hamparan air sepanjang 32 km yang tampaknya cukup sederhana. Penghalang tak terlihat ini menjalin jalan melalui seluruh kepulauan Melayu, kumpulan pulau terbesar di planet ini. Lihat, di sisi barat, kehidupan binatang adalah ciri khas Asia, menampilkan badak, gajah, harimau, dan burung pelatuk. Tetapi melewati batas ini, kita tidak akan menemukan spesies yang sama di sisi timur. Sebaliknya, pulau-pulau tersebut memiliki karakter ekologis yang sama sekali berbeda, termasuk marsupial komodo, kakatua, dan pengisap madu. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai batas biogeografis. Titik temu dua wilayah keanekaragaman hayati yang sangat berbeda. Garis imajiner yang dapat ditemukan pada peta Indonesia diketahui ada sebanyak 3 jenis, yakni garis Weber, garis Wallace, dan garis Lydekker. Masing-masing garis imajiner tersebut memiliki perbedaan, mulai dari penemunya hingga fungsi dari ketiga garis. Garis Wallace sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia. Di timur kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia. Garis ini diberi nama sesuai nama penemunya, Alfred Russel Wallace, asal Britania Raya. Garis Wallace memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Garis ini lalu diperbaiki dan digeser ke timur atau daratan Pulau Sulawesi oleh Weber. Batas penyebaran flora dan fauna Asia lalu ditentukan secara berbeda-beda berdasarkan tipe-tipe flora dan fauna. Garis ini lalu dinamakan Wallace-Weber. Selama 8 tahun, Wallace meregionalisasi flora dan fauna di Indonesia pada 1854 sampai 1862. Perjalanannya mengelilingi Kepulauan Melayu, mengamati, dan mengumpulkan spesies sebanyak yang dia bisa. Berpindah dari pulau ke pulau di hampir seluruh Nusantara, Wallace mengumpulkan lebih dari 126.000 spesimen di Kepulauan Melayu. Selama perjalanan ini, salah satu deskripsi spesies darinya yang banyak dikenal adalah katak pohon, yang dikenal sebagai katak terbang Wallace. Ketika ia sedang menjelajahi Kepulauan Melayu, ia mempertajam pemikirannya mengenai evolusi dan mendapatkan wawasannya yang terkenal tentang seleksi alam. Saat ia bergerak ke timur dari Bali ke Lombok, dia pertama kali melihat sesuatu yang menarik. Padahal pulau-pulau itu hanya dipisahkan oleh selat sempit. Perubahan dalam kehidupan hewan tidak bertahap dan tidak kentara, melainkan tiba-tiba dan berbeda meskipun lokasi pulau saling berdekatan. Wallace melihat perbedaan kehidupan hewan di antara keduanya. Burung-burung itulah yang awalnya menarik perhatiannya. Spesies tertentu yang banyak terdapat di Jawa dan Bali, seperti jalak putih Bali, gelatik Jawa, dan burung pelatuk Jawa, tidak ada sama sekali di Lombok. Dan pergeseran tiba-tiba ini meluas ke mamalia dan bahkan banyak serangga. Hingga hampir seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Di sini ada garis Lydekker, yakni garis imajiner yang memisahkan antara kawasan Wallace dengan kawasan Indonesia Timur. Sedangkan di antara garis Wallace dan garis Lydekker disebut sebagai Wallacea, yang merupakan kawasan peralihan dari fauna Asia dengan Australasia, meliputi Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Garis ini ditemukan oleh Richard Lydekker, yakni seorang geologis, naturalis, dan penulis buku mengenai ilmu pengetahuan alam dari London pada tahun 1895. Terdapat juga garis Weber, sebuah garis khayal yang membatasi wilayah sebaran dari flora dan fauna di antara dataran Sahul dan bagian barat Indonesia. Garis ini terbentang dari utara, tepatnya Kepulauan Maluku, sampai dengan sisi barat paparan Sahul, dan dari dangkalan Sahul sampai dengan sisi timur Nusa Tenggara Timur yang ditemukan oleh seorang zoologis
dan biogeografer dari Jerman, yaitu Max Carl Wilhelm Weber. Weber melakukan penelitian mengenai persebaran fauna di Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut persebaran fauna oriental atau fauna asiatis dengan fauna australis. Di dalam teorinya, terutama pada bidang biogeografi, mengenai garis Weber diketahui jika garis tersebut menandai batas fauna Australasia. Berdasarkan garis Weber, Kepulauan Tanimbar merupakan tempat yang dilalui garis Weber untuk membedakan antara fauna oriental dan Australasia, khususnya mamalia dan kelompok vertebrata terestrial lainnya. Di Indonesia terbagi 3 bagian, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat itu bertipe asiatis. Fauna wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Wilayah yang meliputi fauna bagian barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Beragam fauna banyak ditemui di wilayah ini. Biasanya, jenis-jenis fauna di daerah ini berukuran besar. Garis biogeografis yang dia gambar tidak hanya mencerminkan kedekatan pulau-pulau itu. Faktanya, beberapa pulau di sisi garis yang berlawanan lebih dekat satu sama lain daripada banyak pulau di sisi yang sama satu sama lain. Jadi, Wallace menyadari bahwa kekuatan lain yang lebih misterius pasti berperan seperti geologi. Dia menyadari bahwa masa lalu, geologis membentuk masa kini biologis. Dan karena distribusi spesies hidup saat ini, sebagian mencerminkan peristiwa geologis kuno. Dia menyimpulkan bahwa pulau-pulau di barat pasti pernah terhubung satu sama lain dengan dataran Asia. Meskipun hari ini dikelilingi oleh laut dangkal, memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana pulau-pulau di timur Jawa dan Kalimantan terbentuk. Setidaknya beberapa di antaranya adalah sisa-sisa bekas benua Australia. Penelitian telah menunjukkan Kepulauan Melayu menjadi salah satu wilayah tektonik paling kompleks di dunia. Titik pertemuan dari beberapa lempeng yang saling berdesak-desakan. Dan ini tidak hanya bertanggung jawab atas banyak gunung berapi di kawasan itu dan aktivitas seismik yang sering terjadi, tetapi juga perbedaan yang aneh dari kehidupan binatangnya. Karena para ilmuwan dapat mengatakan dengan yakin bahwa garis Wallace adalah pada intinya hasil dari lempeng tektonik. Wallace telah dengan tepat mengidentifikasi bahwa 2 bekas daratan yang terus-menerus telah ada di kedua sisi garis ini di masa lampau. Saat ini, kita mengenalnya sebagai benua kontinen Sunda di barat dan Sahul di timur. Keduanya ada selama zaman es, ketika lebih banyak air terkurung dalam es dan permukaan laut lebih rendah. Dari dulu, Kalimantan sudah terkenal akan hutannya, hingga Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Ya karena dulu 76% dari pulau ketiga terbesar di dunia ini adalah hutan hujan tua. Wajah Kalimantan pun berubah pada 40 tahun kemudian. Setidaknya ada 18,7 juta hektar hutan hujan digunduli. Digambarkan, luas lahan yang beralih fungsi setidaknya 1,5 luas Pulau Jawa. Hal ini karena deforestasi, kebakaran hutan, serta lahan yang berulang di Kalimantan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Masalahnya, kebakaran hutan gak selalu karena perubahan iklim, tapi seringkali ada campur tangan manusia di sana. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Kasus yang cukup menggemparkan adalah dibunuhnya harimau betina di kebun binatang Taman Ribu, Jambi.